Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang profil perusahaan dan analisis laporan keuangan pada PT Kereta Api Indonesia. Bella, perkenalkan, nama saya Keizaja Ramadhani dan teman saya. Saya Sarah Saiyah. Saya Anissa Kayanti. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa angkutan perkereta apian. Cikal bakalnya sudah ada sejak tahun 1864, ketika jalur kereta pertama dibangun untuk menghubungkan Semarang dengan Solo dan Yogyakarta. Setelah beberapa kali berganti nama dan bentuk badan usaha sejak era kemerdekaan, perusahaan ini resmi menjadi perseroan terbatas dengan saham dikuasai penuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Ada juga visi dan misi PT Kereta Api Indonesia. Visi PT Kereta Api Indonesia adalah menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia yang terintegrasi dan terpercaya. Yang kedua, dan misi PT Kereta Api Indonesia adalah menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi, serta memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan termasuk pengembangan infrastruktur strategis di Indonesia di sektor transportasi. PT Kereta Api Indonesia juga didukung oleh beberapa anak perusahaan yang menjalankan segmen bisnis di bidang komputer, bandara, logistik, pariwisata, properti, dan jasa pendukung operasional. Selanjutnya ada kondisi makroekonomi dan dampak terhadap perusahaan. Yang pertama ada tingkat inflasi dan daya beli konsumen. Pada tahun 2024, inflasi Indonesia terjaga di kisaran 2,8% yang tergolong stabil dan terkendali. Kondisi ini berdampak positif bagi PT Kereta Api Indonesia karena daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga permintaan terhadap jasa angkutan penumpang terus meningkat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pendapatan angkutan penumpang yang signifikan, di mana total penumpang yang diangkut telah mencapai 389 juta orang pada tahun 2023 dan terus meningkat di tahun 2024. Sebaliknya, inflasi juga mendorong kenaikan biaya operasional seperti upah tenaga kerja dan biaya perawatan sarana prasarana yang menekan margin laba perusahaan. Yang kedua ada fluktuasi nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak langsung pada struktur biaya PT Kereta Api Indonesia, mengingat sebagian komponen perawatan lokomotif, gerbong, dan mesin impor dibayar dalam masa uang asing. Pada tahun 2024, rupiah mengalami tekanan yang sempat melemah ke kisaran Rp 16.000 per USD, sehingga beban impor, suku cadang, dan peralatan berkeretapian meningkat. Di sisi lain, sebagian utang jangka panjang PT Kereta Api Indonesia juga dalam demonasi asing, sehingga pelemahan rupiah turut meningkatkan beban bunga dan pokok utang yang harus ditanggung perusahaan. C. Kebijakan suku bunga. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan bi rate di level 6,25% sepanjang sebagian besar tahun 2024 sebagai respon terhadap tekanan inflasi dan nilai tukar. Kebijakan ini berdampak pada PT Kereta Api Indonesia karena perusahaan ini memiliki total liabilitas sebesar 61,77 triliun pada akhir 2024. yang sebagian besar merupakan utang bank dan obligasi untuk membiayai proyek strategis nasional seperti LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tingginya suku bunga membuat beban bunga perusahaan meningkat, sehingga menekan konversi EBITDA 7,76 triliun menjadi laba bersih 2,21 triliun. Laporan laba rugi atau ikhtisar. Pada tahun 2024, PT Kereta Api Indonesia membukukan total pendapatan usaha sebesar 36,11 triliun dengan pendapatan dari segmen angkutan dan usaha lainnya sebesar 35,93 triliun atau tumbuh 29,43% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 27,76 triliun karena PT Kereta Api Indonesia sebagai BUMN jasa transportasi
tidak mempublikasikan laba kotor dan laba usaha secara terpisah, maka EBITDA sebesar 7,76 triliun digunakan sebagai indikator pengganti untuk mengukur kemampuan operasional perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum dikurangi beban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Angka ini tumbuh sekitar 50% dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan efisiensi operasional PT Kereta Api Indonesia meningkat signifikan meski beban investasi terus bertambah. Sementara laba bersih tahun berjalan tercatat 2,21 triliun, naik 18,18% dari 1,87 triliun di tahun sebelumnya. Omzet perusahaan. Total omzet PT Kereta Api Indonesia tumbuh secara konsisten dari 22,96 triliun pada 2022 menjadi 27,76 triliun pada 2023 dan meningkat lagi menjadi 35,93 triliun pada 2024. Pendapatan angkutan penumpang pada 2023 tercatat 9,94 triliun dengan total 389 juta penumpang, sementara angkutan barang penyumbang 11,64 triliun dengan volume 63,7 juta ton. Pada 2024, pendapatan angkutan barang meningkat menjadi 12,8 triliun dengan kontributor sebesar komoditas batubara senilai 11,33 triliun atau naik 11,19% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arus kas, yaitu posisi aset dan liabilitas. Yang pertama ada posisi aset. Posisi aset PT Kereta Api Indonesia per 31 Desember 2024 tercatat sebesar 97,09 triliun, naik 19,32% dari 81,37 triliun pada akhir 2023. Yang terdiri dari aset lancar diperkirakan sekitar 29,13 triliun termasuk piutang usaha pihak ketiga 0,57 triliun serta aset tidak lancar sekitar 67,96 triliun yang didominasi oleh aset tetap seperti prasarana, lokomotif, gerbong, dan tanah. Yang kedua ada posisi liabilitas. Total liabilitas meningkat 22,38% menjadi 61,77 triliun yang mencerminkan penambahan pendanaan eksternal berupa utang bank dan obligasi untuk membiayai proyek strategis nasional, sehingga ekuitas perusahaan diperkirakan sekitar 35,32 triliun. Dari sisi arus kas, aktivitas operasi bernilai positif didukung pertumbuhan pendapatan 29%. Arus kas investasi negatif besar karena pengeluaran modal untuk peremajaan armada dan infrastruktur. Sementara arus kas pendanaan positif karena penambahan utang untuk membiayai ekspansi tersebut. Yang terakhir itu ada pihak-pihak yang terlibat dalam PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama, Pemerintah Republik Indonesia bertindak sebagai pemegang saham tunggal yang menetapkan arah kebijakan strategis sekaligus memberikan penugasan PSO dan proyek strategis nasional. Yang kedua, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas seluruh operasional dan pelaporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, 6 anak perusahaan yang turut berkontribusi pada laporan keuangan konsolidasian yaitu ada KAI Komuter, KAI Bandara, KAI Logistik, KAI Wisata, KAI Properti, dan KAI Service. Dan yang keempat itu Kantor Akuntan Publik atau KAP, melakukan audit independen dan memberikan opini wajar tanpa memodifikasi atas laporan keuangan tahun 2024. 5. Karyawan mengoperasikan jaringan perkeretaapian di seluruh Indonesia. Yang keenam, pelanggan, baik penumpang maupun pengguna jasa angkutan barang sebagai sumber utama pendapatan perusahaan. Yang ketujuh, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memastikan kepatuhan regulasi dan penyetoran kewajiban perpajakan korporasi terhadap kas negara. Yang kedelapan, kreditor dan lembaga pembiayaan menyediakan pendanaan eksternal yang tercermin dari kenaikan liabilitas sebesar 22,38% pada tahun 2024.